Nah, jadi siang ini kita akan bicarakan 2 bagian dari buku yang Bapak Ibu baca ya. Yang pertama adalah dari Darrell Bock dan Daniel Wallace. Itu memang khusus menjawab bukunya Bud Ehrman ya. Jadi sengaja saya pilih untuk Bapak Ibu supaya nggak terlalu galau kalau habis baca Ehrman ya. Jadi jawaban dari Darrell Bock dan Daniel Wallace itu eee, mungkin buat teman-teman yang, apa, yang Kristen atau awam bisa cukup mengejutkan juga ya, karena Darrell Bock dan Daniel Wallace ini ujung-ujungnya banyak setujunya sama Bud Ehrman. Ya, walaupun ada sanggahan-sanggahannya ya. Saya lihat dari Bu Lisda kemarin dari texting itu ada bagian yang tampaknya salah kutip ya, kutip pikiran utamanya Ehrman tapi sebagai klaim utama dari Bock dan Daniel Wallace ya. Di bagian itu makanya nilai textingnya mungkin nggak setinggi teman-temannya yang lain. Tapi kalau di texting jangan sampai salah sih ya itu karena baca material kalau sampai salah tangkep atau salah ditulis nggak begitu menguntungkan gitu ya. Nah coba kita lihat apa ya bagaimana cara Darrell Bock dan Daniel Wallace ini menjawab ya Bud Ehrman ya. Jadi salah satunya di halaman 51 ini ya. Eee, Dibandingkan dengan teks-teks kuno yang lain, ya, teks Perjanjian Baru itu punya 5.700 kopi, ya. Ini cuman Greek manuskripnya saja, belum yang Latin dan belum lagi quotations ya. Jadi, Church Fathers itu waktu menulis bukunya sering secara verbatim juga mengutip dari Alkitab begitu ya. Jadi kopinya banyak sekali, dengan demikian kalau kita punya keraguan ya terhadap keabsahan apapun di Alkitab, kita selalu bisa lihat kopinya yang banyak itu ya. Dan sekarang kopi yang semacam itu ada di internet, disajikan oleh apa Center for New Testament Studies itu ya, even manuskrip aslinya baca Yunania aja sampai puas gitu ya kalau nggak yakin gitu ya. Nah dibandingkan dengan teks-teks seperti Herodotus ini cuma 75 kopi ya. Ini dari sekitar waktu yang sama ya dengan Alkitab ya, abad pertama Masehi atau buku ini yang paling banyak mungkin Suetonius ya, antara tahun 69 sampai 140. eee, dan manuskrip tertua yang dipunyai itu dari abad ke-9. Ya kalau manuskrip-manuskrip Yunani yang dikumpulkan di, library digital itu ada yang abad ketiga, abad keempat ya, Bapak Ibu kemarin lihat ya salah satunya ya P75 misalnya ya. Jadi, bukan saja manuskrip Alkitab itu lebih tua, tetapi juga jauh lebih banyak begitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada tandingannya ya. Nah, jadi sebenarnya kasusnya yang dibayangkan ya, kenapa begitu banyak varian, bisa ratusan ribu ya dari begitu banyak kopi. Bapak Ibu bisa bayangkan seperti mesin fotokopi yang manual itu ya. Jadi kalau kita punya dokumen, kalau kita fotokopi aja, ini udah pakai mesin lagi ya. Kita fotokopi aja, nanti di kertas yang putih itu muncul bintik hitam ya di tempat tertentu gitu ya. Dan makin banyak di fotokopi, bintik hitamnya makin banyak di tempat yang berbeda ya. Jadi kalau ada 1.000 fotokopi, ada 1.000 varian gitu kali ya. Apalagi kalau di satu kertas yang sama bisa muncul 2 titik hitam yang tidak sama ya, dibanding yang sebelumnya gitu ya. Nah ini udah pakai mesin modern ya, kalau kita hitungnya titik hitam yang muncul ya, yang berbeda. Tentu kalau bentuknya file digital terus di-copy, itu sih biasanya benar-benar sama ya, tepat sama ya. Tetapi kita harus bayangkan dengan penyalinan yang manual ya, bahwa, variannya hanya sekian begitu ya, dengan manuskrip yang ribuan, jumlahnya begitu banyak ya. Ini sebenarnya sudah menggambarkan kehati-hatian tersendiri ya dari ahli Taurat yang menyalin itu ya, karena kalau ahli Tauratnya memang dari awal udah selebor gitu aja ya, atau sudah, dari awal sudah punya beban teologis tertentu yang ingin secara kuat dia tambahkan begitu saja ya tanpa banyak konsiderasi ya kepada teks-teks yang dia copy begitu ya. Maka variannya bisa lebih vulgar, lebih brutal, lebih banyak daripada yang kita temukan ya. Ini karena semua penyalinnya berusaha hati-hati ini sebenarnya sudah.
Ya. Nah, jadi itu argumennya yang dikemukakan oleh Bock dan Wallace ya. Sehingga kita lihat kalau di halaman 57 ya kalau nggak salah. Nah ini ya di bagian bawah sini. Kita lihat bahwa estimasinya Bock dan Wallace ya, hanya 1% dari tekstual varian itu yang membuat perubahan pengertian yang cukup signifikan ya. Jadi 99% itu ya salah baca, grammarnya waktu disalin berubah sedikit dan seterusnya gitu ya. Itu nggak signifikan begitu ya. Dan bahkan problem tekstual yang paling besar ya, sebenarnya artinya terbesar adalah yang diakui oleh semua Bible scholars ya bahwa itu tambahan dan jumlahnya masif ya besar. Itu ya teks Markus itu tambahan di kitab Markus yang paling akhir dan cerita perempuan berzinah itu. Ya dan yang terkenal juga dari 1 Yohanes 5 itu ya soal Tritunggal itu ya. Jadi itu problem-problem tekstual yang paling besar. Ya, sehingga kalau Bapak Ibu membaca Bart Ehrman ya, waktu saya baca misalnya chapter 6-nya ya soal bahwa ada perubahan teologis untuk melawan bidat ya. Saya tuh bayangkan ya, kalau ahli Taurat benar-benar mau ya semacam pikiran teologisnya itu dia hantamkan ke teks Alkitab itu ya, dia ngerubahnya nggak dikit-dikit gitu ya, cuman yang jadi Allah gitu ya, atau persoalan yang ada suara dari langit, engkau dilahirkan hari ini terus tambahin satu kata aja buat beresin gitu ya. Kalau saya benar-benar punya agenda gitu ya, saya ahli Taurat yang punya agenda ya dan saya katakanlah pingin membela kebenaran yang saya yakini gitu ya, saya tuliskan aja kalimat-kalimat yang lebih jelas ya terhadap teologi saya ya. Kalau perlu nggak cuma satu kata ya, satu paragraf sekalian gitu ya misalnya ya, menerangkan teologi saya di situ ya, terus nanti disalin lagi oleh ahli Taurat berikutnya dan seterusnya gitu ya. Nah, yang dan Bart Ehrman tuh udah berusaha keras ya menemukan hal-hal yang paling signifikan ya. Jadi Bart Ehrman itu ahlinya ya memang tekstual varian ya, sehingga Bock dan Wallace juga di dalam buku ini bilang kita harus berterima kasih terhadap Bart Ehrman karena dia udah melisting ya banyak bagian-bagian yang paling penting ya varian Alkitab itu begitu ya. Tapi varian Alkitab itu yang paling besar dan paling penting itu ya sudah mewarnai gereja ya dan tafsir itu mungkin juga 100 tahun terakhir orang udah tahu tidak ada juga ya pergerakan konsep teologis yang sangat besar yang seperti gempa bumi menggoncang itu nggak ada juga gitu ya. Sehingga estimasinya Bock dan Wallace adalah 1% saja sih yang mungkin merubah pengertian secara signifikan ya. Tapi juga semacam alur pikiran utama dari kekristenan sih nggak ada yang berubah ya karena tekstual varian ini gitu ya. Nah, bagian yang lainnya yang cukup penting yang ingin saya tunjukkan kepada Bapak Ibu ya adalah jadi Darrell Bock dan Daniel Wallace ini juga scholars yang baik ya. Dia bilang hal seperti ini ya. Di bagian ini dia mengakui Ehrman ya bahkan ya. Ini halaman berapa ini? Halaman 60 ya di bagian paling bawah. Bock Wallace itu bilang, we should point out that this basic thesis that Orthodox scribes have altered the New Testament text for their own purposes is one that is certainly true. Gitu ya kata Bock dan Wallace ya. Jadi bahwa para ahli Taurat itu merubah tulisan New Testament untuk tujuan mereka secara khusus ya. Itu adalah certainly true kata Bock dan Wallace. Ya, lalu mereka bilang we can see evidence of this in hundreds of places. Ya, banyak tempat di Alkitab yang varian-varian itu muncul, kita bisa lihat di ratusan tempat ya katanya Bock dan Wallace ya. Ehrman has done the academic community a great service by systematically highlighting many of these alteration in his book The Orthodox Corruption of Scripture. Gitu ya. Jadi ini menyetujui nih Bock dan Wallace bahwa penyalin Alkitab itu memang demi tujuannya
menyalin dan melakukan perubahan-perubahan. Ya. Pertanyaannya, kata Bock dan Wallace adalah, however, the extent to which scribes altered these various passages and whether such alterations have buried forever the original wording of the New Testament is a different matter. Ya, jadi Bock dan Wallace bilang ya, memang sih ada perubahan, memang sih demi tujuan tertentu ya, tetapi seberapa kadarnya ya, dan apakah itu mengubur sama sekali pesan original ya dari Alkitab Perjanjian Baru ya, itu hal yang berbeda dari yang diklaim oleh Ehrman. Begitu ya. Tapi bahwa hal itu terjadi, basically sebenarnya Bock dan Wallace itu menyetujui. Ya. Sehingga kita memang harus memikirkan ulang ya bahwa Alkitab itu bisa jadi lebih kompleks daripada yang kita pikirkan ya. Kadang-kadang orang yang baca buku Bock and Wallace itu juga nggak puas ya karena merasa saya perlu kepastian 100%. Nggak bisa nih kalau masih ada 1% ini lobang gitu ya. Gimana begitu ya kepastian iman saya ya kalau ternyata ada 1% itu gitu ya. Nah tampaknya Alkitab sih memang tidak berusaha melayani semacam semangat perfeksionis kita ya orang Kristen ya. Bahwa Allah itu memang memakai ya cara yang lebih inkarnasional ya di dalam pewahyuannya ya. Nah kita orang Kristen kadang-kadang pinginnya ya adalah pewahyuan Alkitab itu mekanistis ya. Udahlah Tuhan itu dikte aja lah ke Rasul sama Nabi ya. Ngomongnya apa kata per kata begitu ya. Terus udahlah itu aja yang jadi Alkitab kita gitu ya. Maka kita puas. Ya maka kita yakin dan pasti dengan apa kesahihan iman kita begitu ya. Pada kenyataannya enggak. Ya, pada kenyataannya doktrin orang Kristen yang sering mungkin kurang disadari adalah bahwa Allah itu di dalam pewahyuannya bekerja sama ya dengan manusia yang menuliskan ayat-ayat itu ya tidak menghilangkan kepribadian, tidak menghilangkan gaya bahasa, ya tidak menghilangkan kebiasaan memakai sekretaris kalau untuk menulis dan lain sebagainya ya. Dan bahkan pengumpulannya sampai jadi kanon juga melewati proses penyalinan yang semacam itu juga yang bisa mengakibatkan perubahan dan seterusnya. Nah, kalau kita menuntut ya yang lebih dari itu dan sebenarnya yang tidak Tuhan kerjakan ya, jangan-jangan kita tuh mulai idolatry ya. Itu juga yang ditulis Peter Enns di bagian akhir chapter yang saya berikan kepada Bapak Ibu untuk Bapak Ibu baca ya. Kita tuh menuntut sesuatu yang sebenarnya even penulis Alkitab juga nggak memaksudkan demikian gitu ya. Jadi itu yang saya ingin Bapak Ibu lihat dari buku Darrell Bock. Jadi walaupun banyak memberikan jawabannya terhadap Ehrman ya, tetapi juga mungkin menyisakan ya keresahan tertentu dan saya rasa keresahan semacam itu baik ya. Dan iman kita itu bertumbuh ya di dalam keresahan kita itu juga. Ada komentar, pertanyaan dari Bapak Ibu sebelum saya lanjut ke Peter Enns sedikit? Pertanyaan juga boleh. Ini saya ada satu pertanyaan ya buat Bapak Ibu ya. Karena saya lihat di texting Bapak Ibu ya. Kadang-kadang Bapak Ibu tuh bilang ya, kalau imannya nggak kuat ya, baca Ehrman atau Enns itu bisa runtuh imannya gitu ya. Beberapa kali texting itu ada kalimat-kalimat yang semacam itu ya. Nah, itu kan sebenarnya sudah membuat semacam analisis atau judgement tertentu ya. Oh iya, jadi iman yang kuat tuh seperti apa sih sebenarnya begitu ya. Lalu kenapa iman yang nggak kuat itu terus runtuh begitu ya. Kadang hal-hal itu diartikulasikan tapi kadang enggak ya dilempar begitu aja. Nah mungkin saya ingin minta pendapatnya dari Bapak Ibu, apa sih yang dimaksudkan kalau bilang hal-hal semacam itu ya bahwa oh ini kalau nggak kuat baca Ehrman atau Enns bisa bisa goncang nih. Jadi gimana ya? Apakah kekuatan iman itu seperti apa gitu dan seterusnya ya. Kalau boleh ada yang kasih komentar, Bapak Ibu?
mungkin bukan nggak kuat sih Pak maksudnya, tapi salah meletakkan fondasi iman sih Pak kalau kata saya. Nah, salah meletakkan fondasi imannya seperti apa Pak maksudnya? Jadi kalau misalnya ada ketidakcocokan antara satu ayat dengan ayat yang lain, diambil kesimpulan Alkitab bukan firman Allah dan kekristenan nggak benar. Gitu. Oh, Padahal kan fondasi imannya itu bukan buku kan, tapi pribadi yang udah mengalami kebangkitan gitu. Jadi istilahnya kayak house of cards gitu ya disebutnya. Jadi kalau andai kata ada satu orang nyabut aja satu kartu, roboh semua. Nah, jadi saya pikir bahayanya adalah orang-orang yang menjadikan kecocokan satu ayat dengan ayat lainnya sebagai dasar iman mereka gitu. Padahal Paulus saja kan mendasari imannya adalah kebangkitan Kristus. Kalau Kristus nggak bangkit, imannya sia-sia. Bukan kalau ayat tawarik dan raja-raja tidak cocok, maka sia-sialah kepercayaan kita. Nggak seperti itu. Gitu. Jadinya itu yang jarang ditekankan. Mungkin ya ada kalau saya pengalaman di gereja juga yang ditekanin adalah kita iman by the book gitu, bukan by event. Kan kalau saya dengar di Amerika tuh dia menekankan bahwa kekristenan ada tuh karena event, justru Bible ada karena sebuah event yaitu kebangkitan. Kalau nggak ada kebangkitan nggak akan ada naskah perjanjian baru gitu. Jadi secara sekuensial juga peristiwa dulu baru muncul naskah-naskah. Nah, jadi jangan menempatkan iman kita pada naskah-naskah itu. Harusnya menempatkan imannya pada peristiwa yang melahirkan naskah-naskah itu. Gitu sih, Pak. oke, oke. Jadi semacam misunderstanding sikap terhadap Alkitab ya, itu yang diartikulasikan sebagai iman yang lemah gitu ya. Ya. Oke, oke. Nah, di sisi lain memang kan terutama tradisi reform juga bicara tentang sola scriptura dan sebagainya ya. Sehingga kadang-kadang memang kita harus bertanya ya, kalau kita ngomong sola scriptura maksudnya apa? Ya. Karena pemaknaan terhadap itu mungkin menunjukkan problem-problem tertentu juga ya dari pemahaman kita ya, yang siapa tahu misunderstand juga ya the scripture itu ya. Oke, saya coba tunjukkan mungkin satu dua hal dari bukunya Peter Enns ya. Nah ini sebenarnya di buku yang Inspiration dan Incarnation dia udah cerita sedikit ya soal historiografi ya. Tetapi buku yang The Bible Tells Me So ini memang ditujukan untuk orang awam ya dengan bahasa yang lebih sehari-hari ya. Sehingga dielaborasi lagi di bagian ini ya. Jadi recalling the past is actually never simply a process of remembering. Ya, jadi Peter Enns tuh bilang ya, history ya, mengingat masa lalu ya, itu bukan cuma sekedar remembering ya, bukan cuma mengingat ya, tetapi creating a narrative, membuat satu kisah dari banyak event-event yang terpisah ya, atau bahkan juga imperfect memories kita ya, ingatan-ingatan yang juga tidak sempurna ya, tetapi kita rajut sedemikian rupa membentuk cerita dan setiap cerita itu ada klaimnya, ada message-nya, begitu ya. Jadi itulah yang disebut dengan history, begitu ya. Tidak hanya fakta-fakta saja. Nah, jadi sebenarnya klaimnya Peter Enns itu sesederhana itu aja sih, nggak ada yang sangat aneh begitu ya. Lalu kalau kita coba ya misalnya di halaman 91 ya, bagaimana dia menerangkan kenapa kitab Samuel dan raja-raja itu berbeda ya dari Tawarik ya. Dia menerangkan dengan bahasa yang lebih untuk orang awam sih ya. Jadi buku ini tuh lebih menyenangkan, makanya juga reviewnya di Amazon lebih banyak ya daripada buku yang lebih teknikal yang lalu itu. Ini di halaman 91 ya. Jadi Samuel dan raja-raja itu ditulis ketika orang Israel itu sedang di-exile ya, itu abad ke-6 sebelum Masehi ya. Jadi ini juga Bible scholars yang modern sering melihat ya bahwa kitab-kitab PL ya itu meninggalkan jejak
pembuangan ya, karena krisis yang sangat mendalam ya di dalam sejarah Israel adalah kenapa Allah yang setia itu mengizinkannya kita dibuang ke Babel. Begitu ya, sehingga seluruh narasi itu diwarnai dengan sejarah kenapa kita sampai terbuang ke Babel ya, dan making sense terhadap itu ya, dan bagaimana mengikut Tuhan ya di dalam kondisi yang semacam ini begitu ya. Nah, lalu termasuk Samuel dan raja-raja ya. Jadi menurut Bart Ehrman, the pressing question for this writer was how did we end up in Babylon, in exile from our homeland, when we thought God would stick with us no matter what ya. Bahkan kalau kita baca kitab Kejadian aja, sungai-sungai yang di Paradis itu, yang di Taman Eden itu ya adalah sungai-sungai di Babel ya, sehingga settingannya itu sebenarnya sangat masuk akal ya kalau waktu penulisan dan perenungan kitab itu munculnya di dalam pembuangan ini ya. Jadi kenapa sampai terbuang ya, sehingga Samuel dan raja-raja itu menerangkan berbagai dosa-dosa yang dilakukan oleh raja-raja Israel ya. Walaupun Allah itu setia tapi mereka melawan dan seterusnya. Nah, kenapa Tawarik itu berbeda? Ya, ini Chronicles was written much later, 200 years or so, probably sometime in the 4th century BCE at least ya. Jadi Tawarik itu estimasinya Peter Enns itu 200 tahun kemudian ya, mungkin abad keempat sebelum Masehi ya. Itu adalah saat orang Israel itu kembali dari pembuangan ya. Jadi di sini ditulis after the Israelites had been back in the land for generations. This writer's question wasn't what did we do to deserve this ya. Jadi pertanyaannya udah berubah, bukan kenapa kita jadi di pembuangan ya. Tetapi adalah after all this time are we still the people of God? Is God ever going to show up and fix this mess? What is our future? Do we have a future? Begitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan di kitab Tawarik itu ya, masa depan kita seperti apa? Ya, dan Second Temple itu walaupun udah dibangun ya, tapi kok tidak sehebat mungkin temple yang pertama dari Salomo begitu ya. Jadi sebenarnya masa depan kita seperti apa? Apakah Allah masih bersama kita ya? Apakah Allah akan fixing Israel begitu ya? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang berusaha dijawab oleh Tawarik, dan Peter Enns itu bilang sehingga Tawarik itu konsentrasinya adalah ke Yehuda. Karena itulah sisa ya, remnants dari kerajaan Israel yang split jadi dua ya. Israel Utara sebutannya Israel atau Efraim. Tapi Israel Selatan itu sebutannya Yehuda ya, Juda. Begitu ya. Dan yang menawarkan harapan untuk masa depan adalah Israel Selatan ini, Yehuda. Begitu ya, sehingga buat kitab Tawarik yang lebih penting adalah sejarah Yehuda ya, bukan kerajaan utara dan Israel secara keseluruhan gitu ya. Nah, jadi di dalam kisah yang ini ya, Peter Enns itu bilang bahwa ya memang setiap penulis Alkitab punya agendanya, punya message-nya ya. Nah, yang aneh adalah ya yang menulis tanpa message itu cuman mahasiswa teologi yang dapat tugas dari dosennya terus harus nulis paper 8 atau 20 halaman terus ngumpulin. Nah, itu sering nggak berpikir, nggak punya konsep, terus nggak punya message juga apa yang saya mau klaim dengan tulisannya. Tapi kebanyakan orang di dalam sejarah, apalagi kalau dia pelaku sejarah betulan ya, dia menulis dia pasti punya message. Dia punya klaim tertentu yang ingin dia sajikan begitu ya. Dan semua penulis Alkitab itu seperti itu. Karena kitab-kitab di dalam Alkitab Kristen adalah munculnya seringkali di dalam krisis sejarah yang butuh respons dan jawaban. Ya, dan Tuhan memimpin ya lewat pewahyuan yang terjadi ya, menolong umatnya itu merespons ya, melihat lagi karya yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah mereka. Begitu. Jadi ada message-nya. Yang aneh adalah kalau memang Alkitab itu ditulis tanpa message tertentu. Wah, itu aneh. Itu kayak mahasiswa teologi itu. Ya, yang cuma dapat tugas dari dosennya aja begitu ya. Ini di bagian lainnya di bukunya Peter Enns misalnya, dia bilang soal analisisnya soal perbedaan kisah Yesus yang ngamuk di bait Allah. Ya, ini menarik sekali juga ya. Dia bilang Matius, Markus, Lukas taruh kisah Yesus ngamuk di bait Allah itu di akhir kitabnya. Tapi Yohanes taruh di awal. Ya, bahkan sebelum perjamuan di Kana begitu ya, sangat awal di kitabnya ya.
Nah, ini juga menghasilkan perdebatan ya. Kadang Bible scholars itu bilang, oh berarti ada 2 kejadian. Yesus ngamuknya 2 kali di bait Allah gitu ya. Satu di awal, satu di akhir. Itu karena berusaha paksain literal dan berusaha harmonisasi ya. Nah, Peter Enns nggak berpikir begitu ya. Dia bilang, yang asli mestinya di akhir. Seperti Matius, Markus, Lukas ya. Tetapi kenapa Yohanes pindahin ke awal? Karena dia punya message-nya yang dia mau argue begitu ya. Karena menurut Peter Enns, kalau Yesus itu ngamuk di awal karirnya di bait Allah seperti itu ya, dia nggak akan selamat dan nggak akan punya umur panjang gitu ya. Dan memang betul kan di Matius, Markus, Lukas, begitu Yesus itu ngamuk di bait Allah kayak gitu, langsung Sanhedrin itu melihat ini berbahaya. Yesus ini harus dieksekusi. Ya lebih baik satu orang binasa daripada seluruh bangsa binasa. Begitu ya. Jadi even pendapatnya Peter S juga punya bukti Alkitabnya ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah kenapa Yohanes itu taruh di awal? Ya, sehingga kita tuh bisa memikirkan, oh Yohanes itu klaimnya adalah NRK hologos ya. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau firman itu sudah menjadi manusia, siapa yang punya otoritas terhadap bait Allah sebenarnya? Firman itu yang mengadakan tanda-tanda itu ya, yang langsung dia mulai ceritakan juga tentang di Kana dan seterusnya begitu ya. Sehingga itu klaimnya Yohanes ya, dia taruh di awal itu sebagai bagian yang penting di dalam story-nya. Jadi pola berpikir penulis Alkitab itu bukan terutama kronologis. Ya seringkali bukan terutama kronologis. Nah kita historian modern menuntut bahwa itu harus kronologis kadang-kadang. Ya karena kita punya prakonsepsi tertentu terhadap histori. Histori harusnya kayak gini. Nah penulis Alkitab beroperasi dengan cara yang lain ya. Dan Peter Enns itu cuma bilang ya biarkan penulis Alkitab seperti penulis Alkitab. Ya jangan paksakan. Kalau kita paksakan maunya konsepsi orang Kristen ke dalam Alkitab, jangan-jangan itu idolatry. Ya kata Peter Enns. Gitu ya. Ya, waktu kita habis nih. Jadi mungkin sampai di situ diskusi kita. Kalau ada satu komentar atau pertanyaan singkat dari Bapak Ibu? Pak, saya masih Iya. galau sih dengan Anthony. Iya, iya. khususnya ini sih. Ya, seperti saya kutip yang Pak Riki tadi ngomong juga, bahwa kan buku-buku dan memang juga pembuktian bahwa kuat atau runtuhnya iman kita kan berdasarkan pada kebangkitan Kristus. Kalau nggak salah itu Silikona juga membangun argumentasi bahwa ya kalau itu runtuh ya udah kekristenan hancur semua. Tapi kan bukti-bukti sejarah, nah itu bukti. Oh enggak kok, argumentasi enggak, karena ada bukti-bukti ya seperti itu. Nah mungkin itu yang menjadi pendorong orang harus cari bukti sejarah gitu kan. Seperti itu. Sekalipun saya berusaha menyelami si N sih gitu, karena menarik buat saya itu dia itu menarik untuk memikirkan, apalagi dengan dunia kuno seperti itu cara-cara. Makanya pas Pak Riki juga kemarin kan sempat singgung soal film, saya jadi keinget film, oh iya ternyata ya banyak hal memang yang dengan maksud penulis dia menseleksi apa-apa yang dia ingat ya seperti itu untuk diberikan pada kita. Dan rasanya kalau Tuhan bekerja dengan cara seperti itu apakah salah? Itu sendiri saya bertanya ke diri sendiri dan rada gak nyaman juga sebenarnya. Kalau harus menerima kondisi yang seperti itu. Rasanya itu lebih enak kalau memang bukti itu ada jelas, sehingga tuh ini loh kekristenan tuh begini jelas semuanya. Nah itu sih Pak yang rada nyaman. Iya. Ya sebenarnya kalaupun dibilang bahwa kebangkitan itu adalah dasar ya dari iman Kristen begitu ya, maka buktinya salah satunya adalah Alkitab. Ya itu adalah catatan eyewitness ya yang mengalami sejarah itu lalu terkanonisasi terus menjadi Alkitab yang kita warisi ya. Jadi kalau mau ngomong soal bukti ya evidence-nya termasuk Alkitab itu. Sehingga memahami Alkitab itu seperti penulisnya menuliskannya jadi penting juga ya karena itu part of evidence ya, bukan sama sekali nggak penting, yang penting ada kebangkitan saja gitu. Loh, tahu dari mana kita ada kebangkitan ya. Nah, tetapi memang konsepsi kita terhadap Alkitab memang bisa jadi lebih dibentuk oleh tuntutan modern atau bentukan zaman modern kita daripada misalnya
penulis-penulis kuno bagaimana menghadapi teks yang semacam itu ya. Dan itu sih yang menjadi bebannya Peter Enns ya, untuk coba lagi kita merenungkan ya bagian sebenarnya bagaimana sih kita memahami Alkitab gitu ya. Karena kita bisa miss message penting yang sebenarnya penulis Alkitab tuliskan di situ untuk kita tangkap ya. Semata-mata karena prakonsepsi kita berbeda ya dari penulis Alkitab ya. Jadi sayang gitu kalau kita miss message-nya gitu sebenarnya. Dan membaca orang kayak Peter Enns, even Bart Ehrman ya, itu kadang-kadang mendorong kita untuk berpikir ulang ya. Jangan-jangan konsepsi kita tentang Alkitab itu salah ya, walaupun kita warisi lewat tradisi dan lain sebagainya ya. Jangan-jangan kita harus pikir ulang di beberapa bagian gitu. Ya, tampaknya keresahan itu tetap masih ada ya. Jadi nanti minggu depan sebelum kita mulai ke bahas kitab-kitab dari Muslim Scholars, mungkin kita sediakan waktu sedikit lagi ya untuk bahas soal bagian dari Peter Enns ini ya. Thank you Bapak Ibu. Untuk siang ini saya berdoa tutup untuk kita semua ya. Bapa di surga, Engkau yang menyertai setiap pergumulan iman kami. Engkau juga yang menuntun kami sampai sejauh ini. Kami terus mohon kebaikan-Mu ya Tuhan di dalam setiap hal yang kami diskusikan. Dan mungkin banyak pengetahuan yang baru yang harus kami cerna dan endapkan biarlah Engkau terus menolong dan memberkati kami. Kami mohon semuanya dalam kebaikan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Amin. Thank you Bapak Ibu. Selamat istirahat. Sampai Terima kasih, ketemu Pak. minggu depan. Iya, Pak.